Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami akan menjelaskan materi pediatri tentang DDST, Apgar Skor, tes primitif, yang beranggotakan saya Diah Ayu Damayanti, saya Aini Alimatuna Sana, saya Ahmad Azizadewa, saya Dian Wayu Anggraini. saya Adan Wijaksana. Saksikan video kami saat ini. Kita mulai di sini dengan tabel Apgar Skor. Apgar Skor sendiri adalah penilaian yang kita lakukan pada bayi baru lahir, yang dilakukan pada 1 menit pertama, 5 menit pertama, 10 menit pertama, 15 menit pertama, hingga 20 menit pertama semenjak bayi itu lahir. Nah, kita lihat di sini, item yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan Apgar Skor itu adalah seperti namanya: A. Appearance, P. Pulse rate, G. Grimace, A. Activity, R. Respiration. Jadi ketika kita menghitung Apgar Skor, pastikan kita telah memiliki 5 item A, P, G, A, R. Jadi ketika di soal, pastikan kalau teman-teman itu sudah menemukan A-nya yang mana, P-nya yang mana, G-nya yang mana, A-nya yang mana, R-nya yang mana. Jadi mengingatnya gampang ya, sesuai dengan nama skornya tadi, Apgar. Nah, setelah kita mengetahui appearance-nya yang mana sih? Appearance itu adalah penampilan atau warna kulit. Nah, yang kita nilai di sini adalah apakah bayi tampak pucat, apakah tampak kemerahan, ataukah setengah-setengah. Badannya merah, ekstremitasnya biru. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya dari seluruh tubuhnya sampai tangan kaki semuanya pucat, berarti nilainya 0. Ketika badannya merah, tapi tangan kakinya ujung-ujungnya itu berwarna biru atau sedikit lebih pucat, itu kita beri nilai 1. Dan jika seluruh tubuhnya kemerahan, tidak ada bagian tubuh yang pucat, berarti nilainya 2. Kita lanjut kedua ke pulse rate. Pulse rate itu adalah frekuensi nadi. Pastikan itu adalah nadi yang teraba. Kalau tidak ada teraba sama sekali, berarti nilainya 0. Kalau ada, tapi di bawah 100 nih, cuma 70, cuma 60, terabanya lemah, berarti nilainya 1. Jika kita bisa menghitungnya itu, oh ternyata di atas 100, kita beri nilai 2. Kemudian grimace. Kepekaan refleks kita nilai ketika kita memberikan rangsangan refleks kepada bayi. Bisa dilakukan merangsang melalui mungkin hidungnya ada yang dikitik-kitik, atau ketika membersihkan lendir di daerah hidung atau di jalan nafas. Kalau tidak ada respon sama sekali, bayi diam aja ketika kita beri rangsangan, berarti nilainya 0. Jika ada responnya, tapi responnya hanya minimal, misalnya bayi hanya meringis, hanya menyeringai, atau cuma mengerang sedikit saja, berarti nilainya 1. Ketika kita memberikan sebuah rangsangan dan bayi itu berespon aktif, misalnya batuk-batuk, atau bayinya bersin, atau malah bayinya menangis karena merasa terganggu, berarti itu responnya kita nilai dengan 2. Lanjut ke activity. Activity itu adalah tonus otot atau keaktifan. Nah, di sini again, kalau misalnya tidak ada sama sekali gerakan pada bayi, bayinya terlihat ya hanya ngegeletak itu aja, nggak ada gerakan sama sekali, berarti nilainya 0. Tapi jika gerakannya ada, tapi hanya sedikit sekali, berarti 1. Dan jika bayi bergerak aktif, nilainya 2. Terakhir, kita lihat respiration atau pernafasan. Kalau bayinya tidak bernafas atau tidak tampak pergerakan nafasnya, kita nilai 0. Kemudian jika bayi itu bernafas, tapi lemah dan tidak teratur, kita nilai 1. Dan jika pernafasannya baik, dan kita nilai bahwa oh pernafasannya sudah teratur, berarti kita beri nilai 2. Setelah kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 item tadi, barulah kita masukkan kepada klasifikasinya. Di sini kita bisa lihat bahwa klasifikasi yang digunakan adalah asfiksia berat, asfiksia sedang, dan vigorous baby atau bayi normal. di video kali ini kita akan menjelaskan tentang DDST, yaitu Denver Development Screening Test. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian DDST. Arti dari DDST adalah salah satu metode screening terhadap kelemahan perkembangan anak. Dan fungsinya DDST adalah digunakan untuk menafsir perkembangan personal sosial, motorik halus, bahasa, motorik kasar pada anak umur 1 bulan sampai 6 tahun. Langkah pertama, sebelum melakukan pemeriksaan perkembangan anak, yaitu dengan menghitung usia real. Sebelum kita menghitung usia real, kita harus mengetahui hari lahir atau hari perkiraan lahir dari anak tersebut. Rumus dari usia real ini adalah HPX atau hari
pemeriksaan dikurangi HLX atau hari lahir. Dan bisa juga dikurangi hari perkiraan lahir. Nah, kapan kita harus menggunakan hari perkiraan lahir? Caranya adalah dengan menghitung selisih dari HLX dan HPL. Jika selisihnya itu kurang dari 14 hari, kita menggunakan HLX atau hari lahir. Sedangkan jika selisihnya lebih dari 14 hari, kita menggunakan HPL atau hari perkiraan lahir. Dari data yang kami dapat pada anak terlambat di usia ini, hari lahirnya yaitu 24 Juni 2018, sedangkan HPL-nya 26 Juni 2018. Nah, selisihnya dari HLX dan HPL adalah 2 hari. Jadi, karena kan hari selisihnya 2 hari atau kurang dari 14 hari, maka kita menghitungnya dengan HLX atau hari lahir, dan rumus untuk menghitung HPX kurang HLX. Untuk HPX sendiri, kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 September 2019. Untuk HPX 27 September 2019. Nah, untuk menghitung usia real, kita menggunakan HPX kurangi HLX. Jadi usia real dan anak ini adalah 1 tahun 3 bulan 3 hari. Dari perhitungan usia yang kita dapat menarik kesimpulan dari usianya adalah 15 bulan. Jadi pada form DDST yang ke BIFEP 2, kita dapat menarik garis di usia 15 bulan. Nah, seperti yang kami jelaskan di awal bahwa pada pemeriksaan DDST ini ada 4 sektor yang harus dinilai: personal, sosial, motorik halus, motorik kasar, bahasa. Pada garis usia yang sudah tidak tarik pada usia 15 bulan, kita dapat melihat kemampuan yang terpotong garis usia pada sektor, yaitu yang 1 berjalan mundur 2 hari dan 3 hari berjalan naik tangga. Untuk sektor bahasa yang terpotong garis usia yaitu dapat menyebutkan 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan 6 kata. Selanjutnya untuk motorik halus yang terpotong garis usia yaitu mencoret, mengambil, manik-manik, dan menumpuk menara dari 2 kubus. Terakhir untuk sektor personal parsial yang terpotong dari garis usia yaitu bermain bola, menirukan kegiatan, minum dengan gelas, cangkir, membantu di rumah makan dengan menggunakan sendok atau garpu, dan membuka pakaian. Bila kemampuan di garis usia kini paling kanan atau pada anak sudah bisa melakukannya, kita lanjutkan ke garis usia yang terpotong. Dan jika dapat delay pada garis usia yang terpotong, itu tetap dikatakan normal. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang tes primitif dan akan mempraktekannya. Oke, saksikan video ini. Tes primitif yang pertama yaitu flexor withdrawal. Posisi bayi terlentang dengan kedua tungkai
ekstensi, lalu kita beri stimulus pada telapak kaki, lalu reaksi bayi yaitu kaki akan fleksi. Lalu yang kedua, kaki bayi fleksi, lalu kita beri stimulus pada telapak kaki, reaksinya yaitu yang kita stimulus kakinya akan ekstensi. Yang ketiga, crossed extension. Crossed extension ada dua, yaitu posisi bayi terlentang dengan salah satu kaki fleksi, lalu kita fleksikan kaki yang ekstensi dan tungkai yang lain akan ekstensi. Gitu salahnya fleksi. Lalu kita fleksikan tungkai yang ekstensi, kemudian kaki yang satunya akan ekstensi. Bener? Mau salah Kita lanjut loh, ora tak jeda. Ya, terus yang kedua, kita posisi bayi masih terlentang, lalu kita beri stimulus pada medial kaki, lalu kaki yang sebelah akan menempel pada kaki yang kita beri stimulus. Yang keempat, asymmetric tonic neck reflex, yaitu posisi bayi dengan terlentang, lalu kita fleksikan tangan jeda sih. Oke, lalu tes yang kelima itu ATNR atau asymmetric neck. Yang kelima yaitu ATNR, posisi bayi dengan terlentang, lalu kita stimuluskan dengan memutarkan kepala bayi ke samping, lalu akan reaksi tangan sebelah akan fleksi, yang satu akan ekstensi. Lalu tes yang keenam yaitu STNR. Kita akan menstimulasikan tangan bayi, kita fleksikan kedua-duanya. Lalu kita ekstensikan kembali dan reaksinya adalah bayi akan seperti kejang. TLS ini sih. Selanjutnya, tes yang selanjutnya adalah reaksi asosiasi. Jadi bayi kita berikan mainan, lalu tangan yang satu reaksinya seperti akan memegang mainan tersebut. Oke, langsung ke ini. Tes selanjutnya yaitu neck rating. Posisi bayinya terlentang, lalu kita stimuluskan dengan memutar kepala secara berlangsungan. Lalu reaksi bayi akan badan akan ikut rotasi. Tes selanjutnya yaitu body rating. Kita stimuluskan seperti neck rating, kita putar secara bertahap kepala, lalu badan si bayi juga ikut berputar tapi secara bertahap. Tes yang selanjutnya yaitu reaksi keseimbangan pada bayi. Tes selanjutnya yaitu kita akan mengetes reaksi keseimbangan pada kepala bayi. Pertama-tama, bayi tidur tengkurap, lalu kita akan mengangkat bayinya seperti ini, tetapi mata bayi masih terpejamkan. Stimulusnya yaitu diamkan dalam waktu beberapa detik. Sini? Iya. Tes selanjutnya yaitu optical recting. Jadi pasien itu tengkurap atau bayinya tengkurap, lalu kita mengangkat bayi, diamkan dalam beberapa detik, reaksinya itu kepalanya dia akan mengangkat dan melihat ke arah depan. Tes selanjutnya yaitu ambidirection. Jadi posisi bayi ini tidur tengkurap, lalu kita angkat pelvic salah satunya atau pinggang salah satunya. Reaksi dia akan kaki fleksi, tangan fleksi dengan searah. Tes selanjutnya yaitu Moro. Moro itu dengan tes selanjutnya yaitu Moro. Dengan posisi pasien itu terlentang atau bayi terlentang, lalu kita menstimulus dengan kasih pasien atau bayi itu. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih.